Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Ibu Haidar. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku mau sharing tentang cara mengatur keuangan rumah tangga atau yang biasa disebut dengan budgeting. Ini tuh budgeting aku bulan Maret. Mungkin videonya agak sedikit telat ya teman-teman, karena sekarang tuh udah pertengahan Ramadan dan aku baru posting videonya sekarang. Karena di dunia nyata itu aku tuh emang bener-bener sibuk sama punya anak, dan baru selesai edit videonya itu pertengahan Ramadan ini. Sebelumnya aku tuh nggak ada niatan mau pamer ataupun menggurui. Di sini aku juga masih belajar tentang budgeting. Buat teman-teman semua, ikutin videonya sampai selesai ya. Mengatur keuangan di bulan ini tuh agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena bulan ini tuh bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Untuk mengatur keuangan rumah tangga sendiri, aku tuh udah nerapin dari awal menikah. Cuma pada waktu itu tuh aku masih belum konsisten untuk catat pengeluaran dan pemasukannya. Dan baru benar-benar konsisten itu setelah 1 tahun menikah. Untuk kondisi di sini aku masih tinggal bareng orang tua. Untuk budgeting sendiri, untuk kebutuhan aku bagi menjadi 3 ya bun. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan pokok, yang kedua kebutuhan pribadi, dan yang ketiga kebutuhan lain-lain. Untuk kebutuhan pokok aku bagi lagi menjadi beberapa kebutuhan. Kebutuhan pokok ini kebutuhan yang emang bener-bener inti ya bun. Di sini ada biaya makan, aku anggarkan 650. Ini tuh biaya makan aku beserta anak dan suami selama 1 bulan. Aku tuh tim budgeting mingguan ya bun. Jadi untuk biaya makan aku tuh ini dibagi menjadi 4 minggu menyesuaikan tanggal yang ada di kalender. Kebutuhan pokok selanjutnya di sini ada beras, aku anggarkan 150.000. Ada yang sama nggak sih kalau harga beras akhir-akhir ini lagi naik daun banget? Boleh sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman semua. Kalau di daerahku harga beras itu udah nyampe di harga 14.000 ya bun. Jadi untuk anggaran 150.000 aku bisa beli beras 10 kilo. Dan alhamdulillah itu tuh selalu cukup untuk stok 1 bulan. Berikutnya ada kebutuhan pokok, listrik, galon, dan gas. Aku gabung menjadi satu dan dianggarkan 50.000. Karena di sini tuh aku tinggalnya bareng orang tua, jadi untuk biaya seperti ini kita tuh parawan ya teman-teman. Kebutuhan pokok berikutnya yaitu ada belanja bulanan. Aku anggarkan 100.000 karena di sini aku tuh belinya yang butuh-butuh aja, kayak perlengkapan mandi, perlengkapan nyuci, dan untuk keperluan dapur itu aku juga berbagi ya teman-teman, parawan sama orang tua aku. Kebutuhan pokok selanjutnya di sini ada kuota dan pulsa. Ini tuh kebutuhan kuota aku dan suami selama sebulan. Di sini aku anggarkan 150.000. Untuk kondisi keuangan aku tuh cuman suami aja yang kerja. Untuk gaji alhamdulillah dia tuh UMR kabupaten ya teman-teman. Aku sendiri cuma IRT di rumah dan sampingan jualan pulsa kecil-kecilan. Kebutuhan pokok selanjutnya di sini ada bensin. Untuk uang bensin ini aku anggarkan 200.000. Jarak tempat kerja suami dari rumah itu lumayan jauh ya teman-teman, butuh waktu 1 jam. Jadi untuk uang bensin sendiri aku anggarkan lumayan besar ya teman-teman. Kemudian kebutuhan pokok selanjutnya yaitu uang saku suami. Ini tuh uang pegangan suami selama dia kerja. Barangkali selama di tempat kerja dia tuh pengen jajan atau apa. Di sini aku anggarkan 200.000. Untuk makannya aku tuh udah bekelin dia dari rumah. Setiap kerja suamiku tuh selalu bawa bekal. Untuk uang saku ini aku kasih buat pegangan dia selama di tempat kerja. Kebutuhan pokok udah semua, lanjut ke kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan pribadi. Aku bagi menjadi 3 yaitu kebutuhan aku, kebutuhan anakku, dan juga suami. Ini tuh biaya untuk jaga-jaga ketika aku, anakku, atau suamiku itu ada yang sakit ya bun. Nah uangnya tuh pakai uang si kebutuhan pribadi ini. Selain itu untuk beli vitamin, obat, atau ketika jalan keluar, semisal kayak sekarang momennya Ramadan, biasanya suami ketika libur itu suka ngajakin ngabuburit. Nah ini tuh jajan atau apanya pakai uang yang kebutuhan pribadi ini. Untuk kebutuhan pribadi yang pertama ada kebutuhan anak, aku anggarkan sebesar 150.000 untuk beli sabun, pampers, dan atau ketika anakku sakit ini tuh aku pakainya anggaran yang kebutuhan anak. Untuk pampers aku tuh bukan ibu yang full pakaiin anaknya pampers ya bun. Aku pakaiin pampers tuh jarang-jarang, kayak semisalnya mau keluar atau cuacanya lagi hujan. Selebihnya aku tim cuci kering
pakai celana. Nah, yang selanjutnya di sini ada kebutuhan istri. Kebutuhan aku sendiri aku anggarkan 100.000. Ini tuh aku gunakan untuk kebutuhan pribadi aku. Semisal untuk KB beli skincare dan sisanya untuk jaga-jaga ketika aku sakit atau beli suplemen kesehatan. Yang terakhir di kebutuhan pokok ini ada kebutuhan pribadi untuk suami. Di sini aku anggarkan 50.000 karena sebelumnya suami sudah aku anggarkan uang saku sebesar 200.000. Uangnya digunakan untuk jaga-jaga suami ketika sakit dan membeli suplemen kesehatan. Selain kebutuhan pokok dan kebutuhan pribadi, yang terakhir di sini ada kebutuhan lain-lain atau dana lain-lain. Terdiri dari dua ya teman-teman, yaitu kebutuhan untuk dana darurat dan juga servis kendaraan. Karena suami aku pulang pergi kerjanya naik motor, di sini ada dana untuk servis motor. Aku anggarkan sebesar 100.000. Dananya ini digunakan untuk servis bulanan ya teman-teman. Semisal ganti oli atau ada kerusakan lainnya di motor. Yang terakhir yaitu dana darurat. Aku anggarkan sebesar 100.000. Dana darurat ini menurut aku penting ya teman-teman. Dana darurat ini biasanya aku gunakan untuk kebutuhan kondangan, nengokin bayi, dan kadang juga nengokin orang yang sakit. Serta untuk kebutuhan yang mendadak atau tiba-tiba gitu ya teman-teman. Semua kebutuhannya sudah aku tulis. Lanjut aku akan jumlahkan totalnya berapa. Sebelumnya untuk gaji di sini aku nggak akan sepil, tapi yang pasti gaji suamiku tuh alhamdulillah UMR kabupaten ya teman-teman. Dan bergeting ini tuh pure untuk kebutuhan aku dan keluarga kecilku. Yang sebelumnya lebih dulu aku sudah kurangi untuk dana sedekah dan ngasih orang tua. Untuk menabung sendiri aku tuh lagi nggak nerapin metode nabung apa-apa ya teman-teman. Karena emang keuangan aku tuh lagi nggak stabil untuk akhir-akhir ini tuh. Jadi aku tuh nabungnya dari sisa gaji. Kalau kebutuhan selama 1 bulan ini sudah terpenuhi semua. Sudah aku jumlahkan di sini total untuk budgeting aku tuh di 2 jutaan ya teman-teman. Dengan kondisi suami istri punya anak balita dan tinggal serumah dengan orang tua. Itu dia tadi ya teman-teman budgeting aku di bulan Maret ini. Buat teman-teman juga yang nerapin budgeting, boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Dan terima kasih yang udah nontonin konten aku. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.